pengawasan kan kakak tingkat gitu. Gue tidur tuh udah begitu apa? Kakak tingkatnya bangunin gue. Akhirnya usaha dikit gue. Kenalin diri ke kamera dulu boleh? Halo, David, David. 27, @verdav. Halo Vin. Halo, Masih sehat? sehat. Puji Tuhan. Halo kan? Halo kan? Yang bahagia banget gitu gue. Gak hype diri sendiri. Oke. Halo Ren. Halo, Selama sekolah suka nyontek nggak? suka. Nyontek ya? Sekolah apa kuliah? Sekolah. Kuliah kan sekolah juga. Iya. Nyontek ya? Kuliah gue gak pernah sama sekali. Kalau nyontek gue di DO soalnya Pak. Wis. Kalau dicontekin pernah? Sering kalau itu. Sering. Ngasih contekan apa biasanya? Contekan PR. Pernah. Nyontek pernah, ngasih contekan juga pernah. Soalnya kan gue nyontek PR orang, terus PR gue dicontek sama orang. Kalau menurut lu Vin, plagiarisme sama nggak sih dengan menyontek? Plagiarisme, plagiat, dan mencontek. Ya sama sih kurang lebih. Plagiat kan apa ya? Jatuhnya kan istilah kasarnya dia apa? Meniru kan. Kalau nyontek, niru jawaban. Sama berarti. Gimana ya? Ya sama aja Pak. Sama. Sama. Berarti lu selama ini telah melakukan kegiatan plagiarisme? Iya. Iya. Iya, emang anjing. Atau SMA, kuliah gue nggak pernah. Jadi plagiarisme sama mencontek menurut lu sama apa nggak? Sama. Sama. Berarti memang selama ini lu telah mengakui telah melakukan kegiatan plagiarisme? Iya. Iya. Dalam bentuk pekerjaan Mencontek. rumah. Pekerjaan rumah, Itu, PR. Iya, PR. benar. Fer, menurut lu plagiarisme sama nyontek sama nggak sih Fer? Plagiarisme apa? Plagiat. Kegiatan plagiat gitu. Sama? Nyontek sama nggak? Plagiarisme sama nyontek? Oh, enggak dong. Apa bedanya? Soalnya kalau misalkan nyonteknya diem-diem, kayak diem-diem ngeliat nih gitu, sama aja kayak plagiat mungkin. Tapi kalau misalkan nyonteknya di apa sih, izin dulu nih, maksudnya dia tahu nih dicontekin terus dikasih juga, ya berarti nggak plagiat dong, kan udah ada izin dari orang yang dicontekin. Karena ada izinnya. Iya. Kalau nyontek tuh awal plagiarisme. Plagiarisme setelah nyontek. Bedanya di? Iya, bedanya tindakannya. Jadi nyontek belum tentu diplagiat. Plagiat udah pasti nyontek. Oh. Ini boleh nih, calon pendeta nih. Ini boleh nih, calon pendeta. Lu pernah melakukan kegiatan plagiat nggak jadi Fer? Plagiarisme pernah. Nggak tahu. Apa tuh? Plagiat kan? Pernah gua lebih ke waktu itu menggambar. Gue tuh nggak bisa gambar. Ya ada yang dapat bagus tuh. Ada gue plagiat aja gambarnya, gue jelek. Dia bagus. Menurut lu melakukan nggak? Enggak lah, Enggak. kan nyontek. Plagiarisme biasanya tentang karya orang nggak sih? Biasanya tentang karya gitu, terus dijadikan hak milik itu nih punya gue gitu, padahal mah bukan. Bukannya kalau nyontek sama ya? Nih PR gua gitu. Padahal kopas. Biasanya kan kong kali kong, Oh. kalau misalkan PR. Jadi Dualisme lah. Jadi enggak ya? Enggak. Oke, kenapa kita tanya mengenai plagiarisme? Karena kita ketemu artikel nih, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini, terutama pada saat pandemi nih, di mana kegiatan perkuliahan, pendidikan semua dilakukan secara online, itu kecenderungan ada perilaku plagiarisme. Jadi banyak yang kalau menggunakan software dia 30-80% tuh plagiat, persis gitu. Nah, pendapat lu gimana sih Dit terkait tingginya tindakan plagiarisme di Indonesia ini? Ya plagiarisme tuh yang plek-plekan sih salah sih. Menurut gua nggak bagus sih. Di Indonesia ini, menurut gua nggak bagus sih. Lu pernah nonton MasterChef gak? Di situ ada namanya duplicate dish. Kalau lu menduplikasi, terus lu inovasi itu baik. Nah, kalau plek-plekan sih salah sih menurut gua. Karena itu bukan hasil lo gitu ya. Harusnya kalaupun lu mau istilah kayak nyontek, lu baca dulu sumbernya, lu baca dulu, lu lihat dulu, nah lu buat ulang kata-katanya. Itu
Ya, kalau menurut gue ya itu salah satu yang tidak bisa terhindarkan sih. Ya pastilah orang kalau misalkan ya namanya manusia ya. Nggak semua sih, nggak semua. Jangan ada yang tersungging. Karena selalu ada cara. Tinggal balik ke masing-masing orangnya aja mau nyontek atau enggak gitu. Orang nggak online aja pasti bakal ada kan. Itu sih. Gimana? Gimana ya? Plagiarisme apa dulu tapi? Kalau kayak tadi misalkan PR. Nggak apa-apa kalau PR mah. Kalau karya ilmiah, skripsi misalkan. Jangan dong gitu. Jangan, nggak bagus. Kalau mengutip kan boleh, tapi kalau misalkan bikin ide ya ide dari sendiri gitu. Kenapa menurut lu bisa tinggi kejadian plagiarisme di Indonesia? Karena kan nggak dijagain face to face. Gampang aja, kayak ngawasinnya susah dan juga kayaknya ya itu sih kesempatannya baik banget loh untuk nyontek kalau sekarang. Kalau menurut gue yang pertama, yang jelas ya, mungkin karena urgensinya di Indonesia itu masih rendah banget menurut gue. Kayak menurut orang kayak ya udahlah, santai aja kali nyontek karena dari dulu kayak gitu. Kedua mungkin kayak kepepet gitu kan. Atau enggak ya nggak pede sama jawaban sendiri jadi nggak. Terus mungkin yang ketiga karena orangnya itu males. Jadi kayak daripada gue mencari sesuatu yang baru atau misalnya mau berkembang gitu, ya mending gue nyari yang udah ada. Terus kayak ya mungkin kayak gitu ntar, kayak nyari yang udah ada, terus sosokan diedit dikit, padahal sebenarnya enggak, kayak tetap 11-12 sama yang aslinya. Paling kayak gitu ya. Nah, menurut lo boleh nggak sih melakukan plagiarisme, Rolf? Tergantung konteks sih kalau gue plagiarisme kayak gimana. Kalau misalnya misalnya meniru make up gitu yang sama, tekniknya apa segala macam kan itu ya fine aja gitu. Oke. Kalau misalnya nyampe hal itu tuh bisa dimonetize kayak gitu, menurut gue jangan sih. Kayak bisa diuangin itu menurut gue jangan sih. Kayak misalnya Kayak apa? karya ilmiah lah atau misalnya karya seni kayak gitu kan bisa diuangin lah. Kalau misalnya kita plagiatin kayak gitu, ya haknya orang lain sebenarnya, bukan haknya kita untuk dapat uang itu kayak gitu sih. Jadi boleh tuh certain extent gitu ya, sampai Ya, di tingkat tertentu masih nggak apa-apa. tertentu mungkin masih boleh, cuman kalau misalnya udah kayak ada sangkut pautnya sama aturan tertentu atau hukum tertentu itu mungkin jangan. Ada saran nggak, Bay, untuk para mahasiswa atau murid, pelajar yang saat ini ingin atau sudah melakukan plagiarisme? Janganlah merugikan orang. Kalau mau plagiarisme itu untuk mengembangkan kreativitas saja, tidak yang lain. Gojek. jangan lakukan kecuali kepepet. Jangan lakukan kecuali kepepet. Iya. Tapi melakukan kepepet pun kalau bisa jangan kayak ujian gitu. Kalau bisa jangan kayak ujian. Iya, kalau PR boleh lah kepepet. Cuma kalau ujian kalau bisa jangan. Kenapa tuh alasannya apa, Fen? Karena kita jadi nggak tahu kemampuan diri kita sendiri. Gitu. Jadi nggak punya percaya diri gitu. Masa kita udah dikasih kemampuan terus kita pakai kemampuan orang lain.